Terima kasih masih bersama kami di Ainis Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Pemirsa, 14 kepala daerah di Indonesia menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta Wali Kota Medan Bobi Alif Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya adalah yang mendapatkan penghargaan. Mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. Ada 14 kepala daerah di Indonesia yang menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapat penghargaan. Nilai kan banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Mendagri Tito menegaskan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment yang menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. Diberikan, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa penghargaan yang diberikan baik dalam bentuk Satya Lancana kepada sejumlah kepala daerah termasuk Ibu Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Itu memang dinilai oleh, saya sudah pengalaman, tidak mau oleh Kemendagri sendiri, tapi oleh kementerian lembaga terkait. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan menerima penghargaan atas kinerja pemerintahan tidak hadir. Selain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya bersama 28 pemerintah lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain, seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan rumah susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, Presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Mardiono didampingi Sekretaris Jenderal DPP P3 Arwani Tomafi menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan pasangan Capres-Cawapres terpilih 2024 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Mardiono mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Mardiono juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia damai dan sejahtera. Selanjutnya kami selamat atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Semoga Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat menjalankan amanah yang dititipkan oleh rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan. Mari kita wujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Kemenangan ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Namun Mahfud MD memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang digelar oleh KPU. Ganjar beralasan tidak mendapatkan undangan dari KPU, sehingga ia tidak menghadiri acara tersebut.
Hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 24 April usai bersepeda di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Ia mengklaim tidak menerima undangan dari KPU hingga hari Rabu pagi. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket Pak, ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Sementara itu Mahfud MD juga tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran di KPU dengan alasan baru menerima undangan 30 menit sebelum acara dimulai. Namun Mahfud memberikan ucapan selamat dan menyesal tidak bisa menghadiri acara pelantikan tersebut. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Prabowo Gibran akan dilantik pada bulan Oktober mendatang dan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut dilayangkan oleh sejumlah orang yang diwakili Egy Sujana. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Otto menjelaskan gugatan tersebut tidak diterima PN Jakarta Pusat karena tudingan soal ijazah palsu tidak benar. Meski demikian, menurut Otto, Presiden Jokowi tidak mau memperkarakan balik tuduhan ijazah palsu tersebut. Pengajuannya dilakukan oleh tim pembela demokrasi Indonesia, ya, jilid 1 itu Petrus. Nah, karena pentingnya perkara ini karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar. Ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya, Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Wali Kota Bekasi Muhtar Muhammad kembali mendaftar sebagai bakal calon wakil kota Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah relawan langsung memasang 1.000 baliho berukuran besar.
Dukungan terhadap mantan Wali Kota Bekasi periode 2008 hingga 2013, Mohtar Muhammad untuk maju kembali sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi dengan pemasangan baliho berukuran besar di sejumlah jalan-jalan protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga berharap agar Mohtar Muhammad kembali memimpin Kota Bekasi pada periode 2024 hingga 2029, lantaran banyak sekali kemajuan yang diraih oleh Kota Bekasi. Mohtar Muhammad mengatakan awalnya dirinya terkejut dengan adanya formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Bekasi periode 2024 hingga 2029 yang disodorkan oleh Forum RT dan RW Kecamatan Bekasi Utara untuk maju sebagai calon Wali Kota. Bahkan dukungan juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat kepada dirinya. Ini saya menyerahkan formulir kepada Sekretaris BP Pemilu Jawa Barat karena saya ngambil formulir dari Jawa Barat, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Maka ini saya serahkan dan resmi saya sudah menjadi bakal calon Wali Kota Bekasi. Dan hari ini insya Allah setelah ini jam 3 tepat saya akan memasang baliho di Kota Bekasi. Salah satu bank plat merah mengumumkan laporan kinerja kuartal 1 tahun 2024 dengan cukup positif. Sebagai salah satu badan usaha milik negara yang fokus pada pembiayaan kredit perumahan, pertumbuhannya mencapai 344,2 triliun rupiah. Laporan kinerja PT Bank Tabungan Negara TBK kuartal 1 tahun 2024 digelar di Menara BTN Harmoni Jakarta Pusat. Strategi PT Bank Tabungan Negara TBK untuk fokus mengembangkan segmen high yield dan komersial mulai membuahkan hasil. Tercatat dalam pencapaian kinerja kuartal 1 periode Januari hingga Maret tahun 2024. Kinerja BTN secara umum di kuartal 1 2024 masih lebih baik dibanding kuartal 1 2023. Laba masih tumbuh 7% lebih, kredit masih tumbuh 13-14%, cukup baik. Kemudian juga fee-based masih tumbuh hampir 15%. Jadi saya malah agak berusaha sekarang mau nurunin pertumbuhan kredit yang 14% ini di akhir tahun supaya balik ke angka 10-11%. Karena antisipasi liquidity yang mungkin belakangan akan jadi lebih mahal. Dana itu jadi lebih mahal karena naiknya BI rate dan lain sebagainya. Sehingga kompetisi bunga kan jadi lebih challenging hari ini. Total aset tumbuhnya 13,1%. Sekarang aset BTN per 31 Maret 2024 adalah 454 triliun. Itu naik 13,1 dibandingkan Maret tahun lalu sebesar 401,5 triliun. Kinerja periode Januari hingga Maret 2024, PT Bank Tabungan Negara TBK membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 4,8% menjadi 344,2 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 299,7 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN ditopang oleh kredit dan pembiayaan perumahan serta kredit bermargin tinggi yang cukup diminati masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan pos menyalurkan bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan diserahkan kepada 500 KPM di Salatiga, Jawa Tengah. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menyalurkan bantuan sosial PKH dan sembako di Kota Salatiga, Jawa Tengah awal April 2024. Pembagian bansos ini menjadi bagian dari rangkaian jadwal penyaluran triwulan 1 tahun ini. Penyaluran bansos dilaksanakan di kantor Pos KC Salatiga kepada 500 keluarga penerima manfaat atau KPM. Agar penyaluran bansos berjalan baik dan tepat sasaran, PT Pos Indonesia Persero berkoordinasi dengan beberapa pihak, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Ini ada pencatalan di khusus Kota Salatiga, Kecamatan Sidomukti.
ada sekitar 500 KPM yang disalurkan, seperti itu. Kalau untuk realisasi dari alokasi kita kemarin itu yang kita terima itu ada 2 sampai 3 batch ya yang kita terima, totalnya itu ada 15.000 KPM dan itu tersebar karena wilayah kita di sini itu di KC Salatiga itu ada mencakup Kabupaten Semarang. Manfaat dari bantuan ini dirasakan salah satu KPM. Suryono, 69 tahun, mendapat bantuan sebesar Rp400.000. Saya sangat berterima kasih sekali karena itu memang sangat bermanfaat bagi saya, bansos itu. Iya, gitu. Kerja tidak pasti Pak, karena kan harian buruh itu jadi kerja proyek bangunan. Proyek itu saya sangat terima kasih kepada pos ya yang telah ini memberi bantuan saya. Semoga sangat bermanfaat terutama bagi saya dan seluruh teman-teman kita. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa melanjutkan program bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asuransi jiwa tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kini beragam inovasi dalam produk asuransi dibuat agar lebih menarik untuk milenial dan Gen Z, selain tentunya produk asuransi syariah. PT Prudential Life Assurance Indonesia menggelar kegiatan bertajuk Full Year Performance 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus menegaskan Prudential Indonesia dan Syariah sebagai pemimpin di industri asuransi jiwa di Indonesia. Tahun ini Prudential meluncurkan Pru Future yang akan menargetkan milenial dan Gen Z melek asuransi. Pru Future pun menjadi produk asuransi pertama yang menyasar milenial dan Gen Z. Secara keseluruhan, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah mencatatkan total pendapatan premi dan kontribusi sebesar Rp22 triliun dan total aset Rp66 triliun pada tahun 2023 dan akan terus meningkat kinerja positif secara berkelanjutan. Well, we actually have the Pruwell product. Kami baru saja meluncurkan produk Pruwell. Yeah, and also the Pru Future program, which is a product that's been developed for very young type of families, a lower segment who can actually then afford effectively a term product. Yeah. Jadi di awal tahun kami meluncurkan produk Pru Future untuk segmen milenial dan Gen Z. Jadi untuk segmen anak-anak muda yang baru pertama kali membeli produk asuransi. Dan di awal bulan ini kami juga baru meluncurkan produk asuransi kesehatan seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Which is those segment that are focused on the everything Sharia, must be Sharia compliant. So that is the first segment. Ini adalah segmen konformis, adalah segmen nasabah yang menginginkan segala sesuatunya itu berhubungan dengan Syariah. Hal ini menjadi bukti dari komitmen Prudential Indonesia dan Prudential Syariah dalam menyediakan kebutuhan proteksi yang komprehensif untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Henry Aprilia, William Aulia, iNews melaporkan. MNC Picture kembali menggelar Klaklik Connection Goes to Campus untuk mendorong sosok-sosok muda untuk terjun ke dunia kreatif. Kali ini acara bertajuk Klaklik Connection with Avoskin Goes to Campus digelar di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat. Berlokasi di Universitas Gunadarma, Depok, MNC Picture menggelar Klaklik Connection untuk mencari bakat-bakat penulis muda, terutama di bidang penulisan sinetron maupun film. Selain menghadirkan aktor dan praktisi di industri kreatif MNC Pictures, acara yang didukung brand kecantikan Avoskin ini turut mendatangkan penulis cerita bestseller Ulan Fadila Fatia yang datang untuk membagikan berbagai tips agar novel bisa diangkat ke layar lebar. Klaklik Connection Goes to Campus digelar untuk memotivasi mahasiswa agar tertarik untuk terjun ke dunia kreatif, khususnya di era digital. Salah satunya adalah bagaimana dia menulis, berkarya melalui platform kita, melalui Klaklik gitu ya, aplikasi Klaklik, sehingga dia tidak hanya berlatih menulis dan bagaimana respon pembaca kepada dia, tapi juga dia berlatih untuk melakukan hal-hal yang mendengarkan dan mengetahui apa masukan dari para pembaca. Gitu. Ini membuka kayak potensi anak-anak muda, khususnya anak-anak kampus untuk jauh lebih siap menghadapi tahun-tahun berikutnya. Saat ini, tak kurang 2.800 novel masuk ke platform Klaklik, salah satu unit usaha di bawah naungan MNC Pictures.
Klaklik Connection Goes to Campus juga akan hadir di sejumlah universitas di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Aryadin Alfagani Nur iNews melaporkan.